penyembahan kami penyembahan kami masuk bahwa kami masuk di dalam lagi untuk mengerti visi Tuhan. Ketika firman disampaikan, roh kami menyala-nyala, firman menjadi iman, sesuatu terjadi, ada kesembuhan, kelepasan, pencerahan, insight, inspirasi, memotivasi kami untuk terus berjalan maju, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kami naik level, kami di-upgrade menjadi manusia unggul di atas rata-rata bangsa ini. Kami mau belajar satu firman menjadi generasi Daniel, kuat unggul di akhir zaman. Dalam nama Yesus kami sambut firman Allah yang hidup. Haleluya, bersama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Ya, shalom Elohim. Sekali lagi, shalom Elohim. Jawabannya Elohim shalom. Lebih semangat lagi, shalom Elohim. Ya, baik. Saudara mungkin tulisannya terlalu kecil ya. Saya biasa pakai kabel. Hari dari tadi nggak nemu. Tapi HP ini saya juga ada kirim ke ini. Tapi, nanti di-share di grup WA Anda ya. Nah, jadi ini bentuknya saya pindahkan ke ke dari Word kemudian ke PowerPoint jadi jadi PDF jadi kecil-kecil. Oke. Poinnya begini Bapak Ibu, goal kita firman Tuhan hari ini adalah membangun generasi Daniel. Seperti Daniel dia unggul ya, kemudian apa yang membuat dia unggul? Itu dia dipromosikan untuk kedudukan yang baik. Kemudian Daniel bicara tentang akhir zaman dan khususnya tentang globalisasi, tentang antikris, tentang situasi yang sulit. Itu kitab Daniel. Nah, di sini kitab Daniel menjelaskan keadaan manusia di akhir zaman ini sebelum Yesus datang 2 kali, dan dia memberikan gambaran bagaimana kita bisa hidup di masa-masa sukar itu. Nah, jadi di akhir zaman akan ada kegoncangan ya, malapetakannya luar biasa, tetapi juga akan ada kebangunan rohani. Jadi di masa sukar ini Tuhan mau kita tampil beda. Katakan bersama saya, di masa sukar yang akan datang, katakan Tuhan mau kita tampil beda. Berpengaruh, agen transformasi. Amin, saudara. Kita tampil beda, agen perubahan. Nah, kenapa kok Daniel ini bisa istimewa, saudara? Saya langsung to the point dulu. Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Ya, tulis saya kecil ya. Nah, sebenarnya bisa digedein sih, tapi pakai dari sininya di tag-nya itu ya. Pakai tangan gitu ya. Oke, enggak apa. Oke, di dalam Daniel 6 ayat 4 dikatakan Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia punya roh yang luar biasa. Nah, kata roh yang luar biasa ini dalam bahasa Inggrisnya the excellent spirit ya. Jadi roh yang luar biasa ini excellent spirit. Oke, ini kan PowerPoint ya. Nah, kalau PowerPoint bisa dari sini terus pakai ini nih, tangan ini. Bisa. Di-share juga Pak. Oke, makasih. Kalau mau buka, saudara bisa dibuka di handphone Anda, di WA. The excellent spirit, di dalam Amplified Bible juga dikatakan the extraordinary spirit. Mungkin Anda berkata, itu kan Daniel, siapa kita? Nah, saudara, saya mau bawa saudara, kita ini dirancang Tuhan untuk menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Ya, Imago Dei, ada gambar dan rupa Allah. Amin. Jadi kalau Daniel bisa punya roh yang luar biasa, kita pun bisa. Amin. Karena tidak ada isi Alkitab hanya untuk pengetahuan aja, tetapi firman Tuhan itu untuk kita alami, untuk kita mengalaminya. Jadi kita dirancang sebagai serupa dengan Kristus. Oke, di sini dikatakan dalam Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, yang diciptakan menurut gambar Imago Dei, ya, jadi image of God. Oke. Nah, berikutnya, oh ya, saya ini pakai ini, saya pakai Word, nggak apa. Nah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sehingga ada perbedaan antara kita dengan orang dunia. Jadi setelah Anda terima Yesus, berikutnya apa? Dan diperbarui, terus diperbarui. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, jadi kita bisa jadi berbuat baik, kita bisa jadi tampil beda, bukan karena kuat gagah, tapi karena Kristus. Nah, itulah Kristen. Kristen itu kita diselamatkan oleh iman.
ya. Kemudian kita berubah oleh karena karya Kristus. Kalau yang lain berusaha berbuat baik, berusaha untuk bisa mengasihi orang lain, berusaha untuk melakukan ritual agama, susahnya minta ampun. Ya, saya pernah lakukan 5 agama yang ada di muka bumi ini, dan Kristen ini semuanya oleh kasih karunia. Cuma karena kasih karunia kita jadi nggak disiplin. Jadi kadang malas bangun pagi, malas berdoa. Tapi nggak juga. Kalau Anda betul-betul menyerahkan hidup, aku berserah. Nanti Tuhan yang ambil alih kelemahan kita. Kita tinggal niat saja, ya 4:30 atau sudah dibangunkan. Syukur kalau ada dekat masjid ya, dibangunin pas azan. Jadi jangan ngomel-ngomel, ya anugerah itu. Nah, saya memberikan contoh seorang namanya Ishak ya. Klik berikutnya, maaf. Ya. Nah, ini ada Ishak ya, Kejadian 26 ayat 12. Ishak ini gambaran manusia sempurna yang menerima janji Allah pada Abraham. Dikatakan nih di dalam, saya langsung lompat aja ya. Oke, ayat 12 dulu. Pada waktu itu musim gagal panen. Jadi tanah Kanaan, tanah perjanjian bisa krisis ekonomi juga. Tetapi menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga yang mendapat hasil 100 kali lipat. Jadi pada masa sukar ini, kalau Anda mau mengalami pemulihan ataupun mengalami terobosan, ya banyak menabur. Ya, pertama yang menabur kebaikan. Menabur kebaikan, ya saya siapkan ada uang Rp2.000, ada 5 lembar, ketemu orang, Tuhan mengasihimu, Tuhan orang pinggir jalan, ya pokoknya nabur-nabur aja. Kemudian nanti kalau ada 10.000 ya kita bagikan, atau kita menabur di ladang Tuhan, ada hamba Tuhan. Anda jangan lihat besar kecilnya, tetapi kesetiaannya. Ya, nah ketika Ishak menabur, tahun itu juga menuai 100 kali lipat. Nah, saudara, ini bukan informasi, ini firman Tuhan yang artinya bisa kita alami juga. Amin, saudara. Katakan bersama saya, setiap firman Tuhan bisa kita alami. Nah, sekarang kita lihat Kejadian 26 ayat 13. Nah, di sini Alkitab Perjanjian Lama itu ini lagi ramai nih di YouTube ya. Ada yang dari Septuaginta, ada juga yang berdasarkan terjemahan Maronit. Nah, Maronit dari Aramik ada sedikit perbedaan, bukan berbeda, jadi kurang tajam gitu ya. Nah, yang Maronit ini dari Aramik, Septuaginta dunia gini. Kalau yang Septuaginta ini dari Yunani, diterjemahkan ke Yunani. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, jadi menerima 100 kali lipat, maka Ishak jadi kaya, makin lama makin kaya, dan menjadi sangat kaya. Baik, berkenan, sempurna. Ya, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Selalu polanya gitu, baik, berkenan, sempurna. Kristen halaman, Kristen ruang suci, Kristen rumah suci. Nah, kalau kita dengar kayak gini, asik banget nih. Nah, di krisis, sangat kaya. Tapi bahasa aslinya ya di gen bahasa Inggrisnya ya 26 ayat 12 nih, gen itu Genesis ya. And the man become great and gain more and more until he became very wealthy and distinguished. Jauh banget Pak bedanya. Jadi ini terjemahan dari bahasa yang Ibrani kuno banget diterjemahkan langsung ya. Nah, nggak usah khawatir. Intinya sama, tetapi bobotnya lebih dalam. Maka Ishak ini become great, jadi besar. Ya besar artinya dia ya pertumbuhan bukan fisik ya. Jadi ya secara ekonomi besar itu kekuasaan ya. Kemudian juga gain more and more until he become very wealthy. Memperoleh lebih dan lebih, gain itu keuntungan. Makin beruntung sehingga sangat makmur. Wealthy ini makmur. Oke, ini bicara tentang keuangan. Tapi yang ketiga menarik, and distinguished. Nah, distinguished ini terpandang, terkemuka. Nah, Tuhan mau kita ini menabur pada masa sukar itu, we become great, ya kita jadi besar, ya besar di sini. Oke lah, ada wibawa dan sebagainya. Kemudian gain more and more, kita menjadi makmur. Nah, oke lah, kita bukan teologi kemakmuran, ya tetapi sudah memberikan hidup yang berkelimpahan and distinguished, pandang terkemuka. Bapak Ibu, ini ke depan ini goncangnya luar biasa. Ya, mulai bulan ini beberapa mata uang akan bersatu dan nolnya mulai dihilangkan. Ya, Indonesia mungkin berapa lagi uang 10.000 jadi 10 perak ya, 5.005 kemudian.
Jadi nanti akan ada namanya value add. Semua mata uang akan dibikin satuannya sama, 1, 5, 10, 20. Sampai akhirnya tidak ada currency lagi, tidak ada mata uang si A lebih kuat dari si B, tapi nanti lama-lama sekarang sudah cashless society, pembayaran tanpa lembar uang, sampai akhirnya nanti tanpa mata uang. Nah, itulah ekonomi 666. Jadi tinggal scan ini QR code, jadi berdasarkan value, berdasarkan nilai. Tetapi Anda nggak usah khawatir, itu nanti diberlakukan setelah kita rapture, pengangkatan. Nah, apa itu tentang ekonomi 666, silakan Anda buka di YouTube, ya, ketik aja nama saya, DANNY, akhir zaman. Ya, nanti muncul semua itu ratusan itu yang khotbah di RCTI, yang di iNews TV, juga kan yang pelajaran seri. Nah, saya lagi siapkan untuk dipenggal jadi 15 menit, 15 menit. Oke, nah tetapi saudara, pada masa sukar ini, Tuhan mau membuat kita, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi orang bisa melihat, orang Kristen kok lain daripada yang lain ya. Bumi gonjang-ganjing, mereka terus ajojing. Ya. Dunia resesi, mereka terus resepsi. Oke, apa hasilnya? Ikuti terus pesan-pesan berikut ini. Nah, saudara, seperti Daniel, seperti Ishak, Daniel juga begitu. Dia jadi makin besar, dia sangat makmur dan terpandang, terkemuka, punya pengaruh, distinguish, berpengaruh. Nah, caranya adalah membangun manusia rohani. Nah, kalau kita udah bicara manusia rohani, aduh Pak, ini terlalu teoritis, terlalu idealis. Oke, nanti di bagian terakhir, make it easy, don't make it busy. Ya, kita buat yang simple, praktis, dan ini harus dilakukan. Membuat kelompok-kelompok 2 orang, 3 orang berdoa. Ya, bestie, membuat sel doa ataupun perisai doa. Karena di depan kita ini, kalau Anda tidak punya teman doa, tidak punya sahabat doa ini sekaligus pemuridan, 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, 2-3 orang meminta Tuhan mengabulkan. Jadi 2-3 aja. Kalau 5 orang nanti jadi gosip, ya. Cukup 2 orang, 3 orang, tapi punya waktu yang tetap. Dan itu akan dahsyat efeknya. Nah, jadi apa yang membuat kalau Daniel ini super strong? 3 kali sehari ya berturut-turut berdoa memuji Allahnya, Daniel 6 ayat 11, seperti biasa dilakukan. Nah, dia udah mendisiplin diri ya, discipleship, pemuridan itu disciples dari kata disiplin. Dia sudah terbiasa mengarah ke Yerusalem. Nah, dulu kiblatnya itu Yerusalem, ya, Al-Quds. Jadi makanya saudara-saudara kita sempat kiblatnya sebelum ke Mekah itu ke Yerusalem mengikuti Daniel. Di sana Daniel itu 3 kali sehari, saudara kita 5 kali, Daud 7 kali, ya kita sekali-sekali, enggak ya. Kita harus juga punya jam pagi, siang, sore, udah ikutin aja. Nah, akhir zaman ini bicara tentang keadaan yang sukar, ya seperti Israel pada waktu itu di pembuangan Babilonia, lalu dia pada masa Media, pada masa Persia. Jadi mereka dalam pembuangan, mereka jadi orang buangan jauh dari Yerusalem, sangat sulit keadaannya. Tetapi bagaimana walaupun di pembuangan itu mereka jadi manusia unggul. Doakan kesejahteraan kota kemana aku buang, ya. Jadi membangun kota-kota di Babel. Maka kalau Babel itu dan Persia, Iran ini sekarang maju itu karya orang Yahudi itu. Ya, jadi mereka membangun, mendoakan dan sebagainya. Nah, di akhir zaman ini Tuhan mau kita tampil beda. Ya, ada nilai-nilai kerajaan Allah yang tampil dalam kita sehingga kita bisa menang pada masa sukar. Bukan cuma menang, tetapi kita dipromosikan, ya, naik level, di-upgrade, katakan bersama saya, naik level, di-upgrade, di-update. Di-update itu diperbaharui terus. Ini akhir zaman juga gitu. Saya mulai tadi pagi sudah mulai ngisi seminar di doa pagi, ya, dari pelayanan More, ya, dulu namanya Business Office BOM, ya, Ministry, dan nama jadi More itu Movement for Revival, Messenger of Revival. Makasih. Nah, itu tiap Jumat dan tiap Rabu nanti, ya. Jadi ada akhir zaman berseri. Jadi sambil menyelam minum susu, sambil doa pagi, sambil dapat akhir zaman. Nah, itu materinya nambah terus, berkembang terus. Jadi saya harus bagaimana caranya 30 menit cukup. Tapi nanti ada ya materinya nanti dibuat jadi kelompok-kelompok kecil. Oke, kembali lagi ke tema kita. Jadi agar kita dapat bertumbuh bersama,
Ya, kita dalam persekutuan, kita dapat bersaksi. Jadi maksudnya kita bikin kelompok kecil, bikin persekutuan ini. Hidup kita jadi model karena kita ini manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita saling memperhatikan, saling cek, saling cover dan sebagainya. Oke, saya pindahkan dulu ke berikutnya. Ya, nah, sorry. Di Daniel ini bicara tentang adanya orang-orang bijaksana yang akan jatuh. Jadi orang Kristen akan ditampi. Nanti muncul ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh yang siap diangkat, yang akan tertinggal, 25 talenta yang rajin, mengembangkan bakat karunia produktif, atau yang 1 talenta pemalas. Ada Kristen hamba yang setia, ada Kristen hamba yang jahat. Nah, di sini akan ada pemurnian, ya dikatakan dimurnikan, disaring, diuji lewat keadaan. Daniel 12 ayat 10 juga mengatakan hal demikian. Jadi supaya kita tahan uji, supaya kita dimurnikan di mana? Di kelompok kecil ini. Ya, cari, yuk kita doa bersama, 2-3. Kami di jaringan doa Jakarta Selatan ada jaringan doa wanita. Ini opung-opung semua, ibu-ibu di atas 60 tahun. Mereka rutin, ada yang hari Senin, doa berempat aja. Ada hari Selasa, ada yang bertiga, pakai WhatsApp conference. Keren kan, opung-opung. Jadi mereka doa untuk negara, doa untuk doakan cucu saya, doakan mantu saya, orang nih 1 jam selesai. Nggak terasa udah jalan 2 tahun. Ya, jadi ini juga COVID ini bawa berkah. Gara-gara COVID, Zoom di mana-mana. Jadi ada doa kami, ada pasundan menyembah, khusus berdoa untuk suku Sunda. Dan kita bisa lihat bagaimana di kecamatan-kecamatan sekarang sudah berdiri rumah-rumah doa atau pelayanan-pelayanan di kecamatan Jawa Barat. Jadi itu kelompok-kelompok kecil. Tuhan bekerja lewat dari yang kecil membesar. Nah, keadaan manusia pada akhir zaman. Kenapa kita harus waspada? Di akhir zaman ini keadaan akan makin sukar. Nah, kenapa sukar? Karena manusianya itu mencintai diri sendiri, egois. Ya, saya nggak bacakannya semua ada 18 kejahatan. Poinnya begini, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, menjelekkan orang, suka bergosip, bohong, dusta. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada dasarnya mereka memungkiri, munafik. Nah, poinnya di 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat, pergaulan buruk merusak yang baik. Jadi waspadalah, waspadalah. Lingkungan kanan kiri kita ini orang-orangnya hoax di mana-mana, kemudian bawaannya mau berantem, bawaannya sumbu pendek, langsung emosi. Nah, jangan kita terjerat dengan pergaulan itu. Maka kita bangun dulu pergaulan yang tubuh Kristus, ya, anak-anak Tuhan. Ini untuk memperkuat. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Artinya kita kan di kantor orangnya kayak gitu. Kita jadi pembeda. Katakan bersama saya menjadi pembeda. Nilai-nilai kerajaan Allah dihadirkan di kerjaan. Amin, saudara. Jadi ketika orang pengkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu, nah kita tampil beda. Jadi poinnya, lihat kelompok-kelompok kecil ini kita tampil beda. Ya. Dulu waktu saya kuliah, mahasiswa, itu kita orang-orang Kristen, kalau ujian dulu paling depan. Ya. Jadi nggak ada celah untuk nyontek. Ya. Jadi kita paling depan, jadi walaupun sempat nyesel juga, aduh, kalau di belakang kan bisa tukeran informasi, ya. Tapi kita disiplin, kita mendisiplin, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Karena itu pergaulan buruk merusak yang baik. Nah, jadi kita berada di pergaulan-pergaulan yang baik saja. Oke, berikutnya, nih, masih ada 4 ya. Waktunya jam berapa sekarang? Ya, oke, masih ada waktu. Maksud saya masih ada 4 frame. Oke, ini tanda-tanda aja. Saya tidak buat banyak zaman ya. Jadi tanda-tanda itu Anda bisa dilihat dulu Lukas 21. Tapi saya mau kasih tahu tanda yang paling sekarang ini paling nyata. Sekali lagi, kapan Tuhan datang tidak ada yang tahu. Tetapi saya punya quotes. Ya, tadi gambar yang pertama itu saya lupa kasih tahu. No rapture before revival, and no revival before reformation. Tuhan tidak akan datang 2 kali. Tidak akan ada pengangkatan jemaat sebelum kebangunan rohani. Jadi sekarang goal kita apa? Kebangunan rohani, revival. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Ya, lebih banyak Tuhan mau menyelamatkan orang daripada membinasakan. Setuju? Nah, tetapi tuayan banyak, bekerja sedikit. Nah, dengan kelompok-kelompok 2 orang, 3 orang ini, kita membangun kelompok pemuridan juga, saling memuridkan, ya, saling mendoakan, saling mengcover, saling mengutus. Karena cepat sekali Bapak Ibu, ya. Saya ini dalam 2 minggu ini aja ada keluarga yang meninggal, ada pas sebelum itu dicek, aduh puji Tuhan, aneh, Bapak sudah terima Yesus.
Ada lagi, waduh, apa namanya, sedikit lambat, tapi teman ternyata ada yang sudah beritakan Injil. Jadi ini kayak berpacu dengan waktu. Ya, jadi kita ini saling. Oke. Nah, tetapi tanda-tanda itu masih nanti, walaupun nanti pengenapannya sekarang udah gejalanya ada. Contohnya, Sungai Efrat mengering. Ya, saya tidak tulis di sini. Sungai Efrat mengering itu adalah peristiwa di sangkakala ke-6 menuju ke perang Harmagedon. Nah, sekarang sudah kering. Tapi sangkakala ke-6 itu nanti zaman antikris. Ya, kita sudah rapture duluan. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa semua sudah pada tempatnya. Ya, bait Allah akan segera dibangun. Itu lembu betina merah akhirnya sudah datang yang dari Texas. Yang lain udah putih semua, udah ubanan. Ini diharapkan 2 tahun ini bisa segera dikorbankan. Dan kalau sudah dikorbankan, bait Allah segera berdiri. Saudara mau bangun bait Allah, masih ada Masjid Al-Aqsa. Nah, gimana caranya? Nah, tanda berikutnya, Abraham Accord. Ya, ada doa di menara-menara doa Kristen di Timur Tengah. Akan ada perdamaian antara keturunan Abraham. Dulu waktu saya bagikan ini, waduh, sesat. Mana mungkin ini Oki itu sudah justru berdirinya itu untuk melawan Israel, betul nggak? Untuk melawan Israel menduduki Palestina. Nyatanya akhirnya Uni Emirat Arab buka kedutaan besar di Tel Aviv atau kedutaan besar Israel ada di Abu Dhabi. Kemudian apa namanya di negara Sudan, negara hilang namanya. Di atasnya Uni Emirat Arab apa? Sampingnya Qatar, kok hilang nama negara depannya B, Bahrain ya. Oke, nah ini jangan kaget ini lagi ramai nih, jangan kaget jika tiba-tiba tahun depan itu tahu-tahu Arab Saudi membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, ini sudah 70% karena ya itulah geopolitik. Nah, ini Ishak dan Ismail berdamai. Itu tanda-tanda juga, ya. Artinya Kedar Nebayot akan bergabung dengan Tuhan Yesus, orang Ismail, dan banyak dan seterusnya. Nah, tanda lainnya yang paling nyata adalah gerhana bulan darah. Sekarang kalau gerhana bulan tidak hitam tapi warnanya merah. Kemudian sekarang lagi ramai supermoon. Nah, ini tanda-tanda di langit. Nah, ini kalau ada gerhana matahari dilengkapi dengan bulan darah bersamaan, maka akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, gempa bumi makin dahsyat sampai gelombang tsunami dan badai raksasa. Badai raksasa ini perubahan cuaca ekstrim sekarang. Ya, di mana? Nah, ini agak aneh juga. Ya, Indonesia harusnya sudah masuk musim kemarau nih, tapi Jakarta masih hujan terus nih. Ya, anugerah Tuhan. Ya, oke. Nah, Matius 24 ayat 10 ini yang penting, waspadalah. Banyak orang akan murtad, ya, di 24 ayat 10. Murtad itu bahasa Yunani skandaliso. Akan banyak skandal di gereja. Ya, skandal hamba Tuhan jatuh berzinah kah atau jadi. Nah, di Amerika ini cukup berat, saudara. Pendeta di sana ini sekarang butuh ditopang. Karena tiba-tiba ada Adam and Steve, tolong saya mau kawin, ya, LGBT. Kalau tidak dikawinkan, dia akan dipenjara atau denda $50.000. Tapi kalau dia mengawinkan homoseks, ya hukumannya Tuhan. Nah, jadi banyak yang udah mau keluar dari Amerika, adalah kembali ke Indonesia. Indonesia, jamnya Tuhan. Kebangunan rohani dimulai dari Indonesia kepada bangsa-bangsa. Tapi tetap biar gimana pun juga atmosfer tetap Amerika tetap ada dalam kendali Tuhan, ya. Nah, jadi ada skandal homoseks, skandal lesbian di orang-orang Kristen, skandal keuangan gereja dan sebagainya. Mereka saling menyerahkan dan saling membenci, ya, saling memfitnah. Nah, ini waspadalah. Nah, supaya tidak terkena skandal yang sampai murtad, maka ini kelompok kecil harus diperkuat. Banyak nabi palsu menyesatkan banyak orang. Saya agak terkejut juga. Hamba Tuhan yang saya kenal dengan baik, mitra saya, kok tiba-tiba dibilang Yesus bukan Tuhan? Ya, Yesus bukan juru selamat. Ketika di YouTube, tapi nontonnya dari awal, ya. Ini benar-benar nggak dipotong. Terlalu teologi ya mungkin, ya, jadi tolologi ya gitu. Jadi tewas and tewas, aduh pusing saya bilang. Nanti lama-lama jadi kayak saksi Yehova juga. Yesus manusia biasa, bukan siapa-siapa. Nah, kalau udah muncul Yesus bukan siapa-siapa, itu roh antikris mulai masuk. Nah, kita harus banyak berdoa. Jemaat yang bingung, mana yang benar, mana yang benar. Oke. Nah, itu situasi sekarang ini yang ada. Nah, saya tutup terakhir dikit lagi. Orang akan mati ketakutan, cemas berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Kedengaran sana sini, kabar-kabar menggemparkan, stres, stroke, stop, tewas. Kenapa? Harga-harga tiba-tiba melambung lagi.
Jadi mengerikan sebetulnya dengan dikurangi 3 nol ini. Ya 1, 5, 10, 100. Toto inflasi, jadi 100-nya jadi 1000 lagi, nolnya nambah 1. Toto jadi 10.000, sama seperti mata uang Turki. Pada waktu tahun 2006 saya ke Turki, saudara, wah, kaya raya, uangnya juta-juta. Ya, beli sepatu harganya 32 juta. Saya lihat mata uang nolnya 6 itu bening juga rasanya. Itu mata uang Turki lira tahun 2006. 2009 Mbak rombongan, wah kita akan kaya raya. Sampai sana, loh kok nolnya hilang semua. Langsung jatuh miskin, saudara. Udah Turki lira, 1 Turki lira sama dengan 1 euro. Jadi beli kopi seperti ya beli kopi susu 2,5 euro, aduh 50 ribu, tidak ya. Nah karena nolnya hilang. Tapi apa yang terjadi sekarang? 80% itu Turki inflasinya, mata uangnya tambah parah ya. Jadi 1 euro sekarang udah 80 lira, nolnya nanti akan bengkak lagi. Oke, tapi itulah kabar-kabar yang menakutkan. Nah jadi akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Anak manusia akan datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Sorry. Oh enggak, saya pakai PowerPoint ini benar. Ya maaf. Saya pakai PowerPoint bisa besar kecilkan ini. Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus pada puncak dari semua kegoncangan itu, Tuhan Yesus akan turun menyatakan kemuliaannya. Nah, di Matius 24 ayat 14, di samping banyak gejolak atau bencana malapetaka, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nah, jadi akan ada kebauan rohani. Jadi kita sekarang fokus itu. Kenapa Pak? Kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bukan supaya diangkat saja. Bukan supaya tidak terjerat oleh duniawi. Tetapi supaya kita siap menuai. Ladang telah menguning, siap untuk itu. Jadi kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Lihat, sekelilingmu banyak orang menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan. Dikatakan Daniel 12 ayat 3, orang-orang bijaksana akan bercahaya. Mereka akan menuntun banyak orang. Siapa orang bijaksana? Kita semua yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya sungguh-sungguh? Harus ada teman, saling nelpon, saling kontak, saling membangunkan pagi-pagi, ya saling cover dan sebagainya. Akan terjadi kebauan rohani, penginjilan massal. Nah, penginjilan bisa langsung dari kata per kata, bisa dari perbuatan, bisa sikap hidup kita juga. Nah, saya tutup di sini. Daniel ini memiliki tim doa yang bertumbuh rohani bersama. Jadi Daniel tidak berdiri sendiri sampai dia hebat. Dia punya teman, dia punya Sadrah, Mesah, Abednego. Ini menggambarkan di akhir zaman ini harus ada tim, harus ada rekan. Ya, rekan kita saling mengcover aja, nggak usah, wah kamu bapak rohani, saya kakak rohani. Udahlah, kita sama-sama. Ya, saya punya teman-teman kelompok doa bersama, sama-sama pendeta. Kita saling cover, saling mendoakan dan seterusnya. Nah, di sini mereka ini orang-orang yang tinggi jabatannya, ya. Di sini Sadrah, Mesah, Abednego dapat pemerintahan wilayah Babel jadi cukup tinggi, tetapi tiba-tiba ada ujian iman. Ujian iman Sadrah, Mesah, Abednego. Yang pertama, Sadrah, Mesah, Abednego dulu suruh menyembah patung, nggak mau. Akhirnya apa? Masuk ke dapur api. Tetapi perhatikan, ketika mereka masuk dapur api, apakah kebakaran atau tidak? Tidak. Mungkin kita akan dibawa masuk ke dapur api, tetapi Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Semua rancangan baik, masa depan berharapan. Amin. Semua yang baik datangnya dari Tuhan, dan everything getting better. Nah, kita perhatikan, setelah mereka menang dari ujian itu, maka Raja Nebukadnezar akhirnya mengenal Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego. Di sini dikatakan di Daniel 3:28, klik berikutnya. Nah, ini dia. Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego. Terpujilah Allahnya orang Kristen. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Yang tadinya Sadrah, Mesah, Abednego kemasukan roh antikris. Siapa yang tidak mau menyembah patung ini akan dihukum mati. Hanya melihat mujizat itu, maka akhirnya dia mengakui Tuhannya orang Kristen. Dan dikatakan di sini, setiap bangsa, suku bangsa, kaum bahasa yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego, yang menghina Tuhan Yesus Kristus, akan dipenggal-penggal. Wah, dia malah akhirnya membela orang Kristen. Rumahnya akan dirobohkan, dan karena tidak ada Allah lain yang sanggup melepaskan secara demikian. Nah, saudara, ini katakan bersama saya, tampil beda nilai-nilai kerajaan Allah.
dibangun melalui kelompok kecil, berdampak, pengaruhnya besar. Amin, saudara. Nah, ini akan ada ujian di kantor. Wah, ini ujian entah apa namanya, tetapi di sini kita tampil beda. Akhirnya orang-orang sekitar kita, wah, terpujilah Tuhannya orang Kristen, terpujilah Tuhan Yesus. Nah, satu bagian sedikit lagi. Demikian juga Darius akhirnya mengakui Allahnya Daniel. Di Daniel 3 tadi dikatakan akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego diberikan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Setelah menang, dipromosikan lebih hebat. Nah, kalau Daniel tahu semuanya, dia hanya masuk ke kandang singa. Ketika Darius bertanya, gimana? Daniel masih hidupkah kau? Masih, bertambah-tambahlah sejahtera. Nah, Daniel 6 ayat 27. Mulai saat ini aku berikan perintah di seluruh kerajaan yang kukuasai, di Aceh, atau saya sebagai gubernur Sumatera Barat misalnya, memberikan perintah bahwa semua orang harus takut dan gentar pada Allahnya Daniel. Orang harus takut dan gentar pada Allahnya orang Kristen. Orang harus takut dan gentar pada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Itu pernyataan karena mereka melihatmu. Nah, kitalah agen transformasi. Katakan, saya agen transformasi, agen perubahan yang melaksanakan mujizat. Ya, karena dia telah melepaskan, menolong, mengadakan mujizat, melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Nah, jadi akhirnya segera bangun kelompok doa. Ya, silakan Anda nanti kalau sudah ada dimaksimalkan. Udah seminggu sekali, bikin seminggu 2 kali. Amsal 27 dikatakan orang menajamkan sesamanya. Ya, kita saling menajamkan, saling memperhatikan. Ini ayat terakhir Ibrani 10:24. Marilah kita saling memperhatikan. Jadi persekutuan ibadah itu saling memperhatikan, saling cek, gimana kamu sehat? Gimana, ada yang perlu saya doakan? Saling mendorong dalam kasih pekerjaan baik. Aduh, lagi bete ini. Ayo, come on. Ya, saling mendorong. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti biasa beberapa orang. Tapi semakin giat melakukan apa? Saling menasihati. Semakin giat menjelang hari Tuhan mendekat. Semakin giat saling. Jadi membangun kebersamaan lewat persekutuan kecil ini. Dan penutupnya apa nih? Oke. Ya, waktunya udah habis. Nah, akhirnya saudara, seluruh bangsa menantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Mereka nunggu mana nih orang Kristen yang katanya tampil beda. Mereka ingin melihat kerajaan surga melalui kehidupan kita. Orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, itulah pesan di akhir zaman. Seperti Daniel, dia punya kelompok doa bersama. Dia ada Sadrak, Mesak, Abednego. Demikian juga di zaman ini Tuhan akan mempromosikan, naik level. Ujiannya berat, tetapi ujung-ujungnya para pemimpin, orang-orang yang tadi anti Kristen akan berkata, terpujilah Allah orang Kristen, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, biarlah apa yang kami terima ini kami praktekkan langsung. Karena di firman Tuhan berkata, di mana 2 orang, 3 orang seperti tali ikat susah diputuskan. Demikian juga bentuk Tuhan lewat kelompok-kelompok doa, kelompok sel-sel di kantor-kantor ini Tuhan. Lewat jam-jam doa spesial, saling memperhatikan, saling mengawasi, saling menegur, saling menopang, saling memberi pertumbuhan. Dan kami akan lihat semua menjadi pekerja Kristus, semuanya menjadi penuai-penuai. Jika tiba waktunya, maka semua kantor-kantor, marketplace, semua tempat-tempat akan kabar-kabar sukacita, banyak orang yang diselamatkan, bumi penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang siap masuk dalam gerakan kelompok-kelompok kecil ini, saling memperhatikan, saling menopang, dan semakin giat dalam kelompok-kelompok doa ini. Bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.